من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولهدك من الحافظين. اللهم إنا نسألك برحمتك الخاصة ولا تحرمنا ودننا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيدنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل منا بالغفران والموسعات بالإحسان والسائلات بالإحسان والمعاملة بالنعمة وأن تجعل ممن صار حد الحبيب ويسره وولاه وظهره وعم ببركته وشريف سد أولادنا ووالدينا وأهل دنيا والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعادل ويدين القوم جميع الطريق مصورا ومن الاسلام والايمان بعلي مغفورا وعند مصورا وشفاء ومغفور بدل المكروبين والدينين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وافرح على عبادك المؤمنين اجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وسد الأدلة بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وعن منك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي برسل رسين من جميع البلايا وبذل النكير من الذنوب والخطايا وقنا في عمل بذاتك وشفقتك القائمين وإذا فيتنا وتفنى مسلمين مؤمنين واتم لنا منك بخير أجمعين وعلى حبيب الرحمن والقلوب وعلى آله وصحبه ومن أيمان الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdul Qaim. Alhamdulillah ma dhaqa illa Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para ustaz, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah kalian sudah diberkahi oleh Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan kemudahan dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa khususnya untuk Sahibul Bait Ustaz Selamat, Bapak Waji, Ibu Basia, yang insya Allah dengan adanya pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah ini insya Allah bisa menjalar di tetangga-tetangga yang lainnya. Kali ini suatu kebaikan insya Allah dengan adanya Selamat mengadakan pembacaan Maulid Nabi di sini, ya, di selain musola Baitul Muslimin, insya Allah di setiap rumah-rumah tersinari dengan Nabi Muhammad SAW dengan kita membaca Maulid itu surah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Agung. Dialah Allah yang Maha Besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang Maha Kuat. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang Maha Kaya.
yang selain Allah. Dialah Allah yang maha mengetahui. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah, jikalau melihat sesuatu yang jauh tak nampak, dan jikalau melihat sesuatu yang dekat, bukanlah pandangannya. Dialah Allah yang maha mendengar. Mendengar suara Allah, jikalau mendengar suara yang keras akan tuli. Jikalau mendengar suara yang jauh, tidak akan terdengar. Dialah Allah. Jikalau seandainya seluruh makhluknya mendurhakainya, maka tidak akan pernah turun kemuliaannya, tidak pernah akan turun keagungannya, dan tidak akan pernah turun kebesarannya. Dan jikalau Allah dan jikalau seluruh makhluk beribadah kepadanya, taat kepadanya, maka tidak akan pernah menambah kemuliaan, tidak akan pernah menambah kebesaran, dan tidak akan pernah menambah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal atau 4 waktu yang dimana waktu ini sering manusia lalaikan atau lupakan. Ada 4 waktu dalam hidup di akhir zaman seperti ini. Ada 4 waktu yang sering manusia lalaikan. Ialah qabla subuh, sebelum terdengarnya azan subuh, sampai dengarnya azan subuh, yaitu subuh. Yang kedua, ba'da subuh, setelah menunaikan sholat subuh sampai terbitnya fajar atau matahari. Yang ketiga, qabla maghrib, sebelum datangnya waktu masuk sholat maghrib, azan maghrib. Dan yang keempat, ba'da maghrib, setelah sholat maghrib sampai terdengarnya azan isya. Itu 4 waktu yang banyak manusia lalai dan manusia lupakan. Seandainya seluruh manusia, seandainya manusia Muhammad itu menjaga waktu itu, maka saya engkau akan mendapatkan dunia dan seisinya. Bahkan bukan hanya dunia, akhirat pun engkau akan dapatkan. Dunia seisinya akan engkau dapatkan jikalau aku 4 waktu. Qabla subuh, pada subuh sampai terbitnya matahari. Qabla maghrib, maghrib sampai sholat maghrib, dan sampai terdengar suara azan isya. Terus apa yang kita lakukan di sebelum subuh menjelang azan subuh? Antum bersolawat, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Di perjumpaan awal engkau terbangun daripada dikumandang manusia itu dari tidurnya dibangunkan untuk melakukan sehari. Sebelum azan subuh engkau sudah menyambut, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ku menyebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Engkau beristighfar astaghfirullahaladzim atubu ilaih. Engkau menyebut Allah ya Allah ya Allah ya Allah, sampai terdengarnya azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya, maka engkau berhenti. Engkau mendengarkan azan, tapi engkau menjawab panggilan azan. Menjaga waktu itu. Dan waktu setelah sholat subuh,
mengisi waktu itu berhajat atau beratas atau beristighfar atau bersolawat, intinya melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan qobla subuh, ba'da subuh, sampai terbitnya matahari. Engkau melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah itu sampai mau menjelang maghrib, waktu menjelang maghrib, engkau melakukan amal soleh, apapun itu terserah. Sedekahkah, silaturahimkah, istighfarkah, baca kalimat thayyibah dalam hadis syirat Abu Jahal, memberikan makanan kepada orang, menebarkan senyum kepada orang, memenuhi hajat orang lain sebelum maghrib. Jika engkau melakukan itu sebelum datangnya maghrib, melakukan kebaikan istiqomah, mudawamah, terus engkau melakukan lagi sholat maghrib berjamaah ataupun tidak, engkau menunggu datangnya azan isya dengan mengisi waktu dengan kebaikan, qiraatul Quran, baca Al-Quranul Karim, hatta walaupun satu lembar, satu muka, engkau istiqomahkan itu, baca ribal haddad, baca syair-syair ataupun kalam-kalam yang ditulis oleh Habib Ali yang tertuang dalam Maulid Syamsul Durar, Maulid Atibai, Maulid Al-Azam, Maulid Al-Yaulami. Ya, antum baca, intinya melakukan kebaikan setelah maghrib sampai datangnya azan isya. Setelah sampai finish isya, Allahu Akbar, gue menjawab panggilan azan. Engkau lakukan itu dalam hidupmu, dalam sisa-sisa waktu yang engkau lalui saat ini, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Keluargamu akan dijadikan keluarga yang sakinah. Allah berikan ketenangan untukmu. Allah berkahi hidupnya. Allah ampuni dosanya. Allah kabulkan hajatnya. Allah mudahkan urusannya. Allah berikan rahmat. Allah perhatikan itu hamba yang selalu menjaga 4 waktu tersebut. Fahim dong? Itu waktu yang orang lalaikan. Ingat pesan saya, 4 itu antum isi dengan kebaikan dan istiqomah. Antum di jalan sholawat, gak bisa ngasih pengemis, gak bisa ngasih makan tukang beca, mau maghrib masih di jalan naik mobil naik motor, antum lakukan kebaikan apapun terserah. Intinya ada amal soleh yang dilakukan menjelang maghrib, dan antum menunggu datangnya waktu maghrib, antum sholat maupun di rumah, di masjid, di musola, yang sedang bekerja, di pekerjaannya, di jalan, antum melakukan itu. Nanti antum akan mendapatkan syakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Syakinah itu antum dapatkan ketika antum sudah rumah tangga, antum dapatkan dalam rumah tangga antum menjadi keluarga yang tenang. Ketika antum masih muda, antum mudah untuk melakukan ketaatan. Maka pesan saya jaga 4 waktu tersebut. Allah akan beri semuanya untuk antum. Ingat, itu 4 waktu yang dimana waktu-waktu itu waktu yang penuh barokah. Waktu turunnya para malaikat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketika para malaikat melihat siapa yang mengisi waktu-waktu di 4 waktu tersebut dengan kebaikan, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan sebelum dia masuk surganya Allah Subhanahu. Antum mendapatkan jiwa, ya, insyaallah. Jadi ilmu tadi saya khususkan untuk saya sendiri dan saya umumkan untuk antum semua. Amalkan, berat, susah, jalankan, karena ada orang berhasil dalam urusan dunia dan akhiratnya tanpa mau lelah berjuang, perih, letih, jatuh dalam hal urusan dunia ataupun akhirat. Antum harus ya menjadi orang sukses dunia akhirat, maka tidak bersantai-santai saja, tidak bersenang-senang saja,
tapi banyak yang dikorbankan, tidurnya kurang, makannya kurang. Ya, orang senang dunia akhirat itu seperti itu, dikorbankan waktunya dalam hal kebaikan, bukan dunia ataupun akhirat. Adalah sukses pengorbanan perjuangan, pasti melewati pengorbanan perjuangan, tidurnya kurang, makanya kurang. Ya, makanya jenengan ini pengen sukses dunia ini, sukses akhirat, kejar lo akhirat di situ. Dunia ini lebih dikejar setelah akhirat. Berbanyak amal akhirat, setelah itu dulu dunia tetap dijalankan. Ya, istiqomah, penuh perjuangan, pengorbanan, lelah, mujahadah, penuh himmah, semangat. Antum dalam mencari atau menjemput nafkah, menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fajar tangi turu maning. Tangi turu maning. Alam rezekinya bisa Gusti Allah. Ayam nang kurungan dimangan. Ayam nang kurungan dimangan. Yang cacing njero lemah mangan. Apa nih? Jangkrik nang njero kandang dituku mangan. Orang dipakani majikan ini mangane kayu. Kayu apa? Kayu kandang. Ya, wong geblek ya mangan. Orang kerja langsung mangan, mangane sampai sehat. Karena apa? Otaknya tidak bekerja bahwa itu kotor, bahwa itu najis, bahwa itu berpenyakit. Akhirnya dia rasa enak saja. Asin domo pahit. Lah antum ingin sukses dunia akhirat ya jadi rugi jika bisa diatur iya. Tapi makom kita itu masih ikhtiar, masih usaha. Ya, tapi usaha itu bukan menjadi patokan antum menuju sukses, bukan. Karena urusan hasil itu Allah. Kalau antum lebih besar ikhtiar dan besar tawakal, maka insya Allah dengan perjuangan, pengorbanan, himmah antum akan menjadi manusia sing sukses dunia akhirat. Kuncinya siji aja males, kurangi sesuatu sing enak-enak, kurangi turune ya akeh keselin. Bener, maksudnya kena ini kabeh. Nah kamu sing turun nyampe tangi opo ya ngopi mensa sadar. Insyaallah barokah kudu melek ya. Kudu sadar tidak di wong sugi, si manfaat, yuk kudu siap kesel, siap berkorban, berjuang sungguh-sungguh, laten istiqomah, urusan dunia dan urusan akhirat aja sampai terputus amale. Ya. Ya Rabbana tawafana bi amana rabbana wa anna ashrafna ala ashrafna wa tub alaina tawbah taysir kulli hawma wastur lana al-awraq والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الأحياء وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحضر لكل